Amin. Tuhan, terima kasih. Bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan Yesus boleh memperingati kembali Tuhan Yesus pengorbanan-Mu Tuhan, karya penebusan-Mu buat kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hari ini Tuhan Yesus kami boleh kembali Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus semua Tuhan Yesus apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami Tuhan, demi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami masih dapat mendengar message kerajaan Allah, kami masih bisa Tuhan beri kesempatan Tuhan Yesus untuk mendapatkan pewahyuan dari Engkau Tuhan Yesus, mendapatkan isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, biar hari ini Tuhan Yesus firman-Mu menguatkan kami kembali Tuhan, bahwa Tuhan Engkau Yesus Kristus, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya juru selamat buat kami, buat seluruh umat manusia yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Roh Kudus. Silakan berbicara Tuhan Yesus, apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Kami buka hati kami. Kami terima firman-Mu Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, boleh katakan bersama saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Ya, saudara, hari ini kita bersyukur karena dalam kondisi yang sangat terbatas Bapak Ibu ya, kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus ya saudara. Beberapa orang ya, beberapa orang nggak banyak gitu ya, ada yang bilang bahwa berita-berita tentang kematian Yesus gitu ya, tentang kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga gitu ya, dan datangnya kembali itu sudah tidak up to date lagi hari-hari ini. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan ini up to date. Dia Alfa dan Omega, dia awal dan yang akhir. Amin, saudara. Firman Tuhan ini untuk semua generasi. Amin. Untuk semua yang ada di dunia ini, saudara. Semua lini, semua bagian apapun, saudara, yang ada di dunia ini. Firman Tuhan tetap up to date. Firman Tuhan itu tetap, saudara, hari ini, saudara, dia adalah ya dan amin. Amin, saudara. Jadi saudara, jika saudara mendengar berita-berita seperti itu, mari kita kembali saja kepada firman Tuhan. Ya saudara, amin. Saudara, hari ini kita judul ya saudara, karena kita ada tema, sub-sub tema setiap minggu saudara, dan hari ini tema yang diberikan kepada saya itu Yesus Juru Selamat. Ya saudara, Yesus Juru Selamat. Saudara, kita sering dengar ya, Yesus Juru Selamat. Kita baru menyanyikan tadi, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janjimu kemenangan hidupku. Amin saudara. Tapi hari ini mari saudara kita kembali mau declare ya saudara, mau deklarasi buat hidup kita secara personal bahwa Dia Juru Selamat kita secara pribadi dan tidak akan pernah tergantikan, tidak akan pernah berubah, tidak dapat diubah oleh siapapun. Amin saudara, sehingga iman kita tetap teguh saudara. Apapun yang terjadi saudara di sekitar kita saudara, semua message dari dunia ini boleh datang saudara, tapi itu tidak akan menggoyahkan iman kita, tetap percaya Yesus Kristus yang kita sembah, Dia adalah satu-satunya Tuhan, Dia adalah satu-satunya Juru Selamat. Amin saudara, mari kita baca ayat kita pagi ini, Matius 1 ayat 21. Ya, next. Ya, saudara ya. Ini adalah saudara, kita pasti tahu ya, ini kronologisnya. Lalu ada ayat seperti ini ya. Saudara, ini adalah malaikat ya, malaikat Gabriel yang datang diutus oleh Tuhan kepada Yusuf ya waktu itu, karena Yusuf ingin di situ ditulis menceraikan ya, karena mungkin kalau kita mengetahui tradisi dari Yahudi saudara ya, waktu itu mereka kalau kita masih tunangan, mereka waktu itu sudah sebenarnya sudah menikah, tetapi mereka belum satu rumah. Kayaknya saya udah pernah kasih tahu saudara ya, bahwa kalau mereka sudah tunangan itu sebenarnya mereka sudah diikat menjadi suami istri, tapi belum bisa tinggal bersama-sama ya. Jadi yang calon mempelai pria ada di rumahnya, mempelai pria ada di rumahnya dan mempelai wanita ada di rumahnya gitu ya. Jadi nanti satu saat mungkin gitu ya. Jadi ketika mereka sudah diikat dalam pertunangan, itu sebenarnya sudah menjadi
sepasang suami istri, tapi saudara mereka belum boleh tinggal bersama-sama. Jadi ketika mereka sudah melakukan tradisi itu saudara, yang mempelai pria harus kembali ke rumahnya, mempelai wanita tinggal di rumahnya, dan itu ada yang namanya masa jeda mungkin ya saudara ya. Dan mempelai pria ini harus mempersiapkan semuanya yang dibutuhkan untuk nanti mereka bisa bersama-sama ketika mereka sudah hidup bersama. Yang wanita saudara, dia harus mempersiapkan secara fisik juga ya, mungkin secara innernya gitu ya, inner man-nya, manusia secara spiritualnya saudara, untuk bisa siap dalam pernikahan. Nah, waktu itu saudara, karena saudara ya diam-diam karena tahu bahwa Maria mengandung gitu. Nah, Yusuf ingin di situ ditulis menceraikan, tapi mereka belum secara suami istri ya, belum mengadakan hubungan suami istri saudara ya, karena mereka memang belum tinggal bersama-sama. Tapi saat waktu itu Yusuf ingin dikatakan menceraikan Maria gitu, karena dia tidak mau Maria dipermalukan ya, karena saat itu orang yang mungkin mengandung di luar pernikahan itu adalah aib besar gitu ya di tengah-tengah komunitas di bangsa Yahudi saat itu. Jadi saudara, malaikat datang kepada Yusuf dan mengatakan, Matius 1 ayat 21. Ia itu Maria ya, ini malaikat mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau ya, maksudnya Yusuf, akan menamakan dia Yesus ya. Saudara, ini message-nya jelas ya, jelas dan tegas ya saudara. Sekali lagi, ia atau Maria kata malaikat akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa ya. Jadi saudara, di belakang kalimat yang di belakang dari pernyataan bahwa Yusuf harus menamakan dia Yesus adalah kenapa gitu. Alasannya kenapa dia harus dinamakan Yesus? Karena dialah atau Yesus itu yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka ya saudara. Nah, saudara, arti juru selamat saya dapatkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh next, Sensen? Ya, arti dari ini KBBI ya saudara ya. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari juru selamat. Saya dapatkan saudara itu ditulis orang yang menyelamatkan atau bertindak sebagai penolong dalam kesukaran. Ini arti juru selamat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, saya temukan ditulis di situ adalah sebutan untuk Yesus Kristus. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, dan ini dipakai oleh umum gitu ya. Nah, kemudian di Wikipedia, saudara ya, Wikipedia ditulis bahwa juru selamat adalah seseorang yang menyelamatkan nyawa orang lain. Ya, sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi di penjelasan selanjutnya dijelaskan bahwa juru selamat, arti dari juru selamat adalah orang Kristen mempercayai, ini penjelasannya ya tentang juru selamat di Wikipedia. Orang Kristen mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang tugas utamanya menyelamatkan jiwa semua manusia dari neraka dan dosa dengan mati di kayu salib. Saudara mau lebih jelas bisa saudara buka-buka gitu ya di Wikipedia, itu bisa saudara dapatkan di situ. Nah, kemudian saudara di Perjanjian Lama, saudara itu banyak sekali ayat-ayat Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah juru selamat gitu di Perjanjian Lama gitu ya. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya saudara itu adalah Mosia. Mosia, Tuhan adalah juru selamat ya saudara. Saudara boleh baca itu di Yesaya 4 ayat 3 dan 11 ya. Saudara, kita baca ya saudara ya. Yesaya 4:3, saudara boleh baca di rumah juga. Yesaya 4:3 ayat Yesaya 4:3 ayat 3 dan 11. Yesaya 4:3 ayat 3 dan ayat 11 mengatakan seperti ini, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ya saudara, jadi ini adalah nubuatan dari Yesaya
kepada bangsa Israel, dan Tuhan sendiri mengatakan melalui Yesaya bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamat ya, juru selamat dari bangsa Israel itu sendiri. Kemudian ayat yang ke-11 ya Saudara ya, ayat yang ke-11. Akulah Tuhan ya. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku gitu. Jadi Saudara, Tuhan menegaskan Saudara ya bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat. Saudara. Ya, disebut di situ aku terus koma itu ada penekanan Saudara ya, ada penekanan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, itu di perjanjian lama. Kemudian di perjanjian baru kita tadi baca Saudara ya bahwa ketika Yesus akan dilahirkan, Saudara, malaikat mengatakan kepada Yusuf bahwa dia akan disebut Yesus ya. Nah, di sini tulis juru selamat di perjanjian baru adalah Yosia. Dia akan menyelamatkan ya. Yesus. Jadi Yesua, Yosia. Yesus yang akan menyelamatkan gitu ya Saudara. Jadi Saudara lihat bahwa perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru menegaskan tentang Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Allah kita satu-satunya juru selamat di perjanjian baru ditegaskan di dalam manusia Yesus. Amin Saudara, manusia Yesus. Nah Saudara, kenapa tadi saya buka akhir-akhir ini Saudara, banyak orang yang bukan hanya mengatakan bahwa berita-berita Alkitab itu tidak up to date ya, karena sudah tidak sinkron gitu ya, sudah tidak relate dengan kondisi zaman ini gitu. Bahkan ada yang mulai mengatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat gitu. Dan orang-orang yang mengatakan ini ada juga orang-orang yang sebenarnya sudah tahu firman Tuhan, Saudara. Tahu firman Tuhan, tapi saya nggak ngerti. Mungkin terlalu apa ya? Terlalu ngelotok atau gimana gitu Saudara ya. Sampai akhirnya kan ya banyak orang mungkin menyelidiki gitu firman Tuhan gitu ya secara ilmiah gitu ya. Lalu mulai menemukan ini kayaknya nggak benar nih, kayaknya ada juru selamat yang lain gitu Saudara. Tapi Saudara, pagi hari ini kita mau diyakinkan kembali Saudara. Kalau orang bilang gini, dari mana kamu bisa memperoleh iman sebesar itu, mempercayai bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat? Saudara, kalau itu ditanyakan kepada saya akan katakan dari seluruh hidup saya mengalami gitu loh bahwa dialah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan saya, tidak ada orang lain. Siapa yang menebus kita, Saudara, dari dosa kita? Hanya Dia. Siapa yang menyelamatkan kita, bahkan kita ada di dunia ini, Saudara, selama kita hidup? Siapa yang menjadi juru selamat buat kita? Buat saya hanya Dia, Saudara. Dan itu terbukti. Jika ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat, saya percaya dia belum mengalami secara pribadi yang namanya Yesus. Ya, Saudara. Yosia, dia akan menyelamatkan Yesus ya, ini bahasa Ibrani-nya. Tapi kita di Indonesia tetap kita pakai bahasa Indonesia ya, Saudara, sama saja pribadinya sama, namanya Yesus. Nah, Saudara, next. Oke. Next. Yesus juru selamat. Ya, Saudara, sekali lagi pagi hari ini firman Tuhan datang ketika saya mempersiapkan ini, hanya satu, Saudara, yang Tuhan rindukan bahwa kita tetap mempercayai Dia. Yesus satu-satunya juru selamat. Saudara, kita sudah tidak asing Saudara ya ayat-ayat ini, Saudara. Yohanes 14 ayat 6. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, Dia satu-satunya jalan. Dia satu-satunya kebenaran. Dia satu-satunya hidup. Tidak ada lagi jalan lain kepada Bapa. Tidak ada kebenaran lain selain di dalam Dia. Dan di dalam Dia ada hidup. Amin, Saudara. Yesus satu-satunya juru selamat.
Sekali lagi kalau mungkin ada orang yang tanya, bagaimana kamu bisa memperoleh imam seperti itu? Saudara mungkin punya pengalaman masing-masing, saudara akan menjawab dengan masing-masing apa yang saudara alami, saudara ya. Bagi saya, dia benar satu-satunya Tuhan. Satu-satunya juru selamat. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun, saudara ya. Kisah 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Saudara, mungkin kita baca, saudara. Ini ayat-ayat yang sangat penting sekali, saudara. Udah sering dibacakan, saudara. Kisah para Rasul 4, ayat 12. Boleh saudara baca di rumah juga ya, saudara. Kisah para Rasul 4, ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Di dalam Dia siapa? Saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya, saudara. Ini menegaskan tentang Yesus. Tidak ada di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Manusia Yesus ya saudara. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Saudara, masih banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa dia satu-satunya juru selamat. Saudara bisa temukan di dalam firman Tuhan. Ya. Saudara, tetapi ada satu yang saya mau supaya kita bisa rewind kembali, kita bisa ingat kembali saudara ya. Yohanes 3 ayat 16. Kita semua tahu ayat ini saudara ya. Ayat ini sering dibacakan pada saat Jumat Agung, pada saat Natal gitu saudara ya. Saudara pasti sudah hafal. Jangan di luar kepala saudara ya. Harus di dalam kepala, di dalam ingatan kita saudara. Orang bilang saya hafal di luar kepala. Itu nggak hafal saudara. Ya. Nah, saudara, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Karena begitu besar. Begitu besar apa, saudara? Kasih Allah akan dunia ini, amin. Kasih Tuhan untuk semua manusia. Ya apa ya, saudara? Ya, Yesus nggak hanya mengasihi orang Kristen saja. Dia bukan hanya mengasihi orang-orang api kemuliaan saja atau satu denominasi tertentu gitu atau satu komunitas tertentu, tidak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu apa saudara? Apa bukti bahwa kasihnya begitu besar terhadap dunia ini? Maka sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yaitu siapa saudara? Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saudara, kasih Allah bagi semua manusia. Tetapi saudara, ayat ini Yohanes 3 ayat 16 tidak hanya berhenti di satu kalimat saja atau dua potongan kalimat saudara ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tetapi saudara, kalimat ini di akhirnya saudara ditulis apa saudara? Supaya apa saudara? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Tuhan mengasihi semua orang, saudara. Tetapi untuk diselamatkan, saudara, diselamatkan dari hukuman kekal, hukuman karena dosa, itu butuh respon kita, saudara. Itu butuh respon hati kita. Melalui apa, saudara? Melalui iman kita. Kita percaya bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat. Dia satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kita. Jadi, saudara, kalau orang bilang keselamatan ada kok juga selain di dalam Yesus. Kalau hanya di dalam Yesus, bagaimana dengan orang-orang yang selama hidupnya berbuat baik, lalu setelah mati masa masuk neraka? Saudara, ini apa ya, saudara? Pemikiran-pemikiran secara dunia, saudara, yang kadang-kadang menjebak gitu. Sehingga ada loh, saudara. Saya nggak tahu ini apa benar atau salah.
saya dengar ini bukan asumsi tapi saya dengar. Kalau saya dengarkan itu bisa benar apa salah gitu, karena saya nggak dengar langsung dari hamba Tuhan itu yang ngomong gitu. Jadi ada orang yang mengatakan mereka dengar ada satu hamba Tuhan mengatakan bahwa orang yang melakukan kebaikan selama hidupnya tapi dia tidak mengenal Yesus, apalagi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu diselamatkan. Yang ngomong hamba Tuhan. Ya saya nggak tahu, mudah-mudahan ini salah. Mungkin orang yang kasih tahu saya salah dengar, gitu ya, saudara. Karena saudara tidak mungkin Tuhan melawan firman-Nya sendiri, saudara. Dia satu-satunya jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, sampai kepada hidup yang kekal, memperoleh keselamatan. Kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tadi, selain di dalam Yesus Kristus sendiri, saudara. Saudara, ini yang memang lagi beredar, saudara ya, lagi beredar. Kekristenan, iman kekristenan kita hari-hari ini, saudara, sedang diuji, saudara ya, sedang diuji, saudara. Nah, saya contohin gini aja deh, saudara. Misalnya gini, ada pemilik satu, ini yang maksudnya berhubungan dengan yang tadi orang bilang, kalau dia berbuat baik selama hidupnya, ya masa sih, kasihan banget gitu, meninggal langsung neraka. Saudara, contoh sederhana aja deh gini, saudara. Ada satu pemilik public place atau apa ya, tempat rekreasi gitu ya, tempat rekreasi gitu ya. Ownernya tuh satu saat buat acara free entry gitu ya, saudara ya. Mungkin ya dia mau celebrate atau apa gitu ya. Jadi dia umumkan gitu ya kepada masyarakat yang mungkin sering mengunjungi tempat wisata miliknya. Hari apa tertentu gitu misalnya ya. Mereka mengeluarkan tiket khusus free entry gitu ya. Semua orang boleh masuk dengan gratis gitu dan boleh menikmati semua yang ada di dalam tempat rekreasi itu tanpa harus bayar. Tapi harus memiliki tiket masuk atau ya melalui digital. Sekarang kan udah begitu ya, kayak masuk Ancol gitu, saudara ya. Saudara harus tunjukin gitu ya bahwa saudara sudah mendaftar ke linknya dan untuk bisa masuk ke Ancol gitu kira-kira. Nah, dia mengeluarkan tiket gitu. Jadi semua boleh masuk, semua boleh silakan. Tetapi tapi harus dengan syarat harus bawa tiket, harus menunjukkan tiket, mungkin secara online atau secara digital gitu ya, tiketnya gitu. Kalau tidak ada, ya nggak boleh masuk gitu. Kira-kira nangkap nggak, saudara? Seperti itu gitu. Jadi walaupun orangnya baik sebaik apapun gitu, saudara ya, dia mungkin bilang gini, Pak, saya kan baik banget Pak gitu ya. Saya ini nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sana sini. Tapi saya nggak ada tiketnya, masa saya nggak boleh masuk? Kalau itu adalah rule-nya, kalau itu adalah peraturannya, ya harus ikutin, saudara. Amin. Jadi, saudara, tidak ada kebaikan apapun manusia di muka bumi ini yang bisa menjamin gitu bahwa orang itu memperoleh keselamatan, karena jaminan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau orang bilang itu imannya orang Kristen, bukan iman agama lain, saudara, kita nggak perlu berdebat dengan itu. Saudara, mari saudara, kita benar-benar berdoa supaya iman kita saat ini, hari-hari ini semakin dikuatkan. Amin, saudara. Tidak goyah, saudara, dengan semua apa yang sedang keluar dari muka bumi ini ya, di dunia ini, semua pikiran-pikiran, semua apalah saudara yang saudara dengar, mungkin message saat ini gitu yang sedang beredar di mana-mana, saudara, yang mau menggoyahkan iman kita. Saudara, tetap saudara, mari katakan kepada diri kita, Yesus, Engkau adalah satu-satunya juru selamat buatku. Kalau saudara belum mengalami dia secara pribadi, mari saudara mulai alami Yesus secara pribadi. Melalui jalan hidupmu, melalui pengenalanmu lebih lagi akan Tuhan, saudara ya. Kita ada gemar membaca Alkitab, kita ada konsel. Saudara, mungkin ada komunitas-komunitas yang lain yang membangun hidup saudara untuk lebih mengenal dia lagi. Mari saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Karya penebusan Yesus free untuk semua orang. Tapi keselamatan hanya bagi orang yang mau percaya kepadanya. Hukuman kekal bagi orang yang tidak percaya, saudara. Di dalam Roma 10, saudara ya. Dalam Roma 10. Saya baca ya, saudara. Roma 10 ayat
Roma 10 ya saudara, kita harus percaya ya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin, saudara. Jika kita mengaku, ada confession, ada pengakuan gitu bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita percaya di dalam hati kita, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kemudian karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin, saudara. Amin, saudara. Keselamatan sekali lagi tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, saudara. Jadi bagaimana caranya saudara kita memperoleh keselamatan itu? Kita buka hati kita. Saudara, pagi hari ini jika saudara hidup kekristenanmu hanya menjadi hidup kekristenan yang biasa-biasa saja, saudara bahkan belum pernah membuka hatimu untuk mengizinkan Yesus masuk di dalam hatimu, untuk menjadi juru selamat pribadi hari ini, pagi hari, mari saudara minta kepada Tuhan, buka hatimu saudara, supaya Yesus masuk di dalam hatimu melalui Roh Kudus-Nya. Dia bertakhta, dia menjadi raja, dia menjadi Tuhan, penguasa tunggal hidupmu, saudara. Dan saudara, yang menyelamatkan engkau dari murka, yang menyelamatkan engkau dari dosa. Kita menerima karya penembusan Kristus. Amin, saudara. Jadi sekali lagi saya tulis di sini, ini sebenarnya penting gitu ya, saudara. Bagaimana orang yang sudah berbuat baik selama hidupnya tapi tidak percaya Yesus? Kita mungkin bisa jawab, kalau menurut saya pasti tidak selamat, saudara. Amin. Itu iman saya, Ya, Roma 3 ayat 10 sampai 12 ya. Roma 3 ayat 10 11. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, manusia butuh yang namanya juru selamat. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan tidak bisa menyelamatkan orang lain. Kita butuh namanya juru selamat. Dan Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang mengklaim gitu bahwa Dia adalah juru selamat. Saudara, sekarang banyak sekali pengajaran-pengajaran palsu. Saudara harus hati-hati kalau lagi berselancar di platform-platform gitu ya, di platform digital, YouTube dan lain sebagainya. Saudara mungkin bisa nemukan kadang-kadang ada konten yang akhirnya saudara bisa mempengaruhi iman gitu. Salah satunya saudara, hati-hati dengan gereja yang namanya, itu waktu itu kita sudah pernah bahas di Komsel ya sama Ibu Popi juga. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Saudara hati-hati gitu ya, karena itu kadang-kadang orang bisa menggoncangkan iman, tapi akhirnya akan membawa bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Bahkan ada yang mengatakan gitu dari pemimpin mereka bahwa mereka adalah inkarnasi atau reinkarnasi dari Tuhan Yesus gitu ya. Hati-hati saudara, banyak sekali penyesatan hari-hari ini saudara. Tetapi saudara, sekali lagi iman kita tetap saudara kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia satu-satunya juru selamat kita, tidak ada yang lain saudara. Amin. Dari mana? Dari firman Tuhan. Dari mana iman kita yang menerima firman itu? Amin, saudara. Yang kedua, saudara, Yesus adalah kita dari dosa. Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa, ya saudara. Yesus menyelamatkan kita dari dosa, saudara ya. Satu, dari hukuman dosa, ya. Upah dosa adalah apa, saudara? Upah dosa adalah maut. Amin, saudara. Roma 6 ayat 23a. Upah dosa adalah maut. Amin, saudara. Tetapi Yesus menyelamatkan kita. Kita baca, saudara ya. Roma 6 ayat 23. Saya baca buat saudara. Roma 6. Saudara, mari kita baca Alkitab yang ada di tangan saudara juga. Kita sama-sama baca, saudara ya. Roma 6 ayat 23 tadi juga saya sudah singgung sebentar. Roma 6 ayat 23a saja. Ya. Kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, ya. Kemudian kita jangan baca B-nya dulu. Kita baca sekarang Yesaya 53 ayat 4 sampai 12. Saudara, karena upah dosa adalah maut, saudara. Kita butuh yang namanya juru selamat yang menebus kita atau menyelamatkan kita dari hukuman dosa, saudara ya. Kita baca
Yesaya 53. Saudara, ini agak panjang. Kita baca sama-sama, saudara. Boleh ya, saudara? Yesaya 53 ayat 4-12. Yesaya 53. Bentar, saudara. Yesaya 53. Yesaya 53 4. Ya, agak panjang, saudara, nggak apa-apa ya. Kita baca sama-sama, saudara ya. Saya minta waktu saudara ini Jumat Agung gitu, kita banyak baca firman-Nya, saudara. Yesaya 53 kita baca saja mulai dari ayat 4. Oke? 1 2 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. 11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan jadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, ini adalah revelation atau nubuat, saudara ya, tentang profesi, nubuat tentang Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Upah dosa adalah maut. Ya, hukuman atas dosa kita adalah maut. Saudara ya, hukuman yang kekal, maut, kematian selama-lamanya, saudara. Hukuman kekal selama-lamanya. Di mana, saudara? Kita tahu satu tempat yang namanya neraka. Banyak orang sudah tidak percaya itu hari-hari ini. Mereka lebih banyak kepengennya surga, nirwana, semua yang indah, semua yang baik. Jadi hidup seenaknya juga tetap nanti masuk surga. Saudara, firman Tuhan jelas, saudara. Hukuman dosa adalah apa, saudara? Kematian. Kekal, hukuman yang kekal, saudara. Yesus datang, dia menyelamatkan kita dari hukuman itu. Dia yang harusnya hukuman itu ditanggungkan kepada kita karena kita nature-nya ini adalah manusia dosa, saudara. Dosa itu diambil dari kita dan ditanggungkan kepada Yesus yang tidak berdosa. Hukuman itu dia yang ambil, saudara. Saudara pernah dengar kan ada cerita, saudara, ini mungkin true story, saudara ya. Semua pasti sudah dengar kalau nggak salah. Pernah ada dikhotbahin di Menara Era. Ada seorang hakim gitu yang memutuskan satu perkara gitu, dan ini perkara adiknya gitu. Jadi adiknya itu berbuat kejahatan dan akhirnya harus menanggung akibat, yaitu hukuman mati gitu. Hukuman mati. Nah, mungkin mereka kembar ya, mungkin mereka kembar gitu, jadi sama mukanya tuh gimana saya nggak ngerti gitu, saudara. Tapi intinya pada malam sebelum dia dieksekusi, saudara ya, yang adiknya ini yang terhukum itu, saudara, hakim ini datang, saudara,
ke sel tempat adiknya itu ditahan gitu, dan dia suruh adiknya keluar, dan dia yang ada di situ menggantikan adiknya, saudara. Dan akhirnya dia yang dihukum, divonis hukuman mati, dia yang tanggung, saudara, karena dia sangat mengasihi adiknya. Saudara, Yesus menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Saudara, mungkin banyak orang sudah apa ya? Sudah hal ini sudah menjadi hal yang sepele gitu. Ya udah, ya karena kan dia Yesus, karena dia kan Tuhan, dia harus nyelamatin saya. Tetapi saudara, coba saudara, pernahkah kita bayangkan gitu, kalau Yesus tidak mau datang dan menyelamatkan kita, saudara, kita orang-orang hukuman, saudara, yang harusnya dihukum. Semua apa yang Yesus alami harusnya kita yang alami, saudara. Tapi dia tahu kesanggupan kita. Dia tahu, saudara, dia datang, dia mengambil alih semuanya, saudara. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Amin, saudara. Tadi kita baca, saudara ya. Baca lagi, saudara, yang Yesaya 53, saudara, satu perikop itu, saudara. Itu yang Yesus alami, yang harusnya kita alami, saudara. Saudara, harganya lunas dibayar. Kita ini apa, saudara? Sudah tergadai, saudara ya. Kita ini sudah tergadai kepada iblis gitu, karena dosa menguasai kita gitu. Kita menjadi hamba dosa. Gitu, saudara. Tapi dengan kematian Yesus, saudara, dengan karya penebusannya, dia membayar. Dia membayar kita, dan harganya dikatakan lunas dibayar. Wow. Lunas dibayar. Iblis tidak bisa lagi menuntut hak atas kita, saudara, karena sudah lunas dibayar, saudara. Kita baca, saudara, boleh, saudara, 1 Korintus 6 ayat 20. Kita baca. Boleh nggak saya minta tolong Ibu Popi? Boleh, Ibu Popi. 1 Korintus 6 ayat 20. Nanti saya akan baca 1 Korintus 7 ayat 23. Boleh, Bu Popi? Ya, boleh, boleh. Oke, silakan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, saudara. Amin. Kita telah dibeli. Gimana sih, saudara, kalau beli sesuatu gitu, barang gitu ya, saudara beli dari orang, saudara sudah bayar, pay it fully gitu ya. Jadi nggak bayar DP dan lain sebagainya. Fully bayar seharga dari barang itu, saudara, menjadi milik saudara. Kalau yang menjual barang itu mau ambil kembali, dia bisa berhadapan dengan hukum, saudara. Kita sudah dibeli, saudara. Amin. Tadinya kita tergadai, saudara ya. Kita ini sudah menjadi hamba dosa, gitu ya. Karena dosa kita, saudara. Tetapi Yesus membeli kita. Dia menebus kita, saudara. Dan apa dikatakan? Harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. 1 Korintus 7 ayat 23 sama, saudara. Kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Lunas, saudara. Oleh sebab itu, kalau saudara tahu gitu bahwa saudara sudah dibayar dosanya, jangan ingat dosa itu lagi, saudara. Jangan ingat semua dosa yang kau lakukan hari-hari yang lalu, dan itu membuat engkau hari-hari ini tertekan. Tapi ingat, saudara, jangan kembali lagi ke dosa masa lalu. Jangan kembali lagi. Bukan berarti juga saudara melupakan masa lalu, dosa masa lalu, dan berbuat dosa yang baru. Tidak, saudara. Amin. Kita ini sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar loh, saudara. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Harganya lunas dibayar. Harganya lunas dibayar. Amin, saudara. Harganya lunas dibayar. Tadinya kita tergadai pada iblis karena dosa, tetapi Yesus membayar kita. Harganya lunas dibayar. Dengan apa, saudara? Dengan pengorbanannya. Roma 6 ayat 14 terjemahan bahasa Yunani, dosa tidak menguasai kita lagi. Amin, saudara. Dosa tidak, Roma 6 ayat 14. Kita baca, saudara ya. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, saudara, kalau saudara baca kembali tadi,
Roma 6 yang kita baca ayat 23 bagian B, dikatakan bagian A-nya kan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ayat 14 tadi Saudara dikatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Nah, saya tulis di sini Saudara, saya coba cari tadi malam Saudara, kalau terjemahan bahasa Yunaninya, dosa tidak akan menguasai kamu lagi. Karena kamu tidak berada di bawah hukum, tetapi berada di bawah kasih karunia. Ini kan yang banyak kita waktu itu sharing ya di di Komsel. Jadi kalau gitu gimana gitu kan? Kita masih di dunia, kita masih daging, masih bisa berbuat dosa. Saya pernah bilang Saudara, ketika kita lahir baru, kita menerima Dia, Saudara, kita percaya kepada Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dan Tuhan dan Juru Selamat, Saudara. Kita menjadi manusia yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Benih dosa itu tidak ada lagi, Saudara. Tadi dibilang, Saudara, kan, kita sudah ditebus, harganya lunas dibayar. Tidak ada benih dosa lagi, Saudara. Yang ada adalah benihnya sendiri, benih ilahi. Amin. Dosa tidak menguasai kita lagi. Amin, Saudara. Ingat, Saudara, dosa tidak menguasai kita lagi. Ada orang kan yang pakai ayat ini, ayat yang waktu murid-murid Tuhan Yesus ya, yang waktu di Taman Getsemani bersama dengan Tuhan Yesus, dikatakan di situ roh penurut daging lemah. Selalu ambil ayat itu Saudara untuk pembenaran bahwa ya udahlah kalau kita masih manusia daging kok masih bisa dosa gitu. Kenapa yang ada di pikiran kita bisa berbuat dosa lagi, masih mau berbuat dosa lagi? Kenapa tidak ada di pikiran kita bahwa kita meninggalkan semua dosa-dosa kita, kita tidak lihat dosa-dosa itu lagi, kita tidak mau lagi melakukan itu. Kalau toh satu saat Saudara kita jatuh dalam dosa Saudara, itu bukan karena kita sengaja berbuat itu Saudara. Saudara, mari hargai kasih karunia Tuhan. Waktu saya mempersiapkan ini Saudara, saya tidak kuat Saudara. Saudara, mungkin nanti saya tutup dengan secara medis dijelaskan tentang penderitaan Yesus Saudara. Saya nggak kuat Saudara. Kadang-kadang Saudara kita seenak-enaknya bisa bohong seenak-enaknya gitu. Pornografi seenak-enaknya gitu. Terus nanti di dalam hati bilang gini, kan Tuhan baik, besok saya minta ampun gitu, diampuni. Saudara, seperti apa kita memaknai karya penebusan Kristus buat kita? Dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang seharusnya kita yang tanggung, Saudara. Amin, Saudara. Mari ini jadi perenungan kita hari ini, Saudara. Menjadi perenungan kita. Gitu. Mengapa kita mau apa ya? Yang tadi saya bilang gitu, mengapa sih orang mikir gini gitu? Ya, saya ini masih manusia daging gitu, masih bisa jatuh dalam dosa gitu. Jadi seolah-olah ya udah besok kalau saya begini, kalau saya di bisnis saya masih bisa belok kiri belok kanan, kalau di bisnis di pekerjaan gitu saya masih bisa bohong sana bohong sini, tipu sana tipu sini. Ya nggak apa-apa lah, saya manusia masih hidup di dalam daging kok gitu. Saudara, kenapa itu yang ada di pikiran kita? Kenapa enggak? Tuhan, aku ingin menyenangkan Engkau karena Engkau sudah menebus aku dari dosa. Aku ingin menyenangkan hatimu. Dengan apa? Dengan mau melakukan kehendak Tuhan. Itu yang seharusnya ada di dalam hati dan pikiran kita, Saudara. Oke, saya terus, Saudara ya. Yesus menyelamatkan kita dari tadi hukuman dosa. Yang kedua, Yesus menyelamatkan kita dari kuasa dosa ya. Tadi dosa tidak menguasai kita lagi. Yang ketiga, Yesus menyelamatkan kita dari ikatan, ya Saudara, ikatan dosa. Dosa itu mengikat, Saudara. Ya, saya pernah khotbah waktu itu, Saudara, yang judulnya Free Indeed kalau nggak salah waktu 17 Agustus, Saudara. Saudara, kalau gini, Saudara ya, kalau Saudara ini sebenarnya kenapa saya ambil contoh ini, karena ini sering terjadi dan ini sampai hari ini masih terjadi, bahkan sama hamba-hamba Tuhan pun masih, Saudara. Ya, tentang pornografi. Kita ini di tangan kita itu udah ada dunia, Saudara ya, yang kita genggam di tangan kita, di gadget, Saudara ya, di gadget, ya. Sudah tidak ada lagi batasan, ya. Saudara bisa tahu dunia manapun, apapun yang terjadi semuanya bisa diakses di benda yang kecil ini yang ada di tangan kita semua. Lalu Saudara, orang mulai berselancar dan Saudara ketika Saudara bertemu dengan pornografi hari pertama oke. Lihat terus minta ampun gitu ya. Tapi Saudara ingat Saudara ya, iblis itu ada
Di sekeliling kita mengaum-ngaum, saudara. Kalau kita tidak, yang kita belajar sudah tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah, saudara, kita akan hancur. Besoknya dia akan kasih lagi. Entah dari mana, saudara, itu akan keluar, saudara ya. Apapun, apa link dan lain sebagainya gitu, saudara. Itu kenapa saya bilang ini? Saya pernah layanin satu orang, saudara, pelayan Tuhan, saudara, singer, ya. Tapi terikat pornografi, melayani gitu. Tapi ketika kita ikut ada pemuritan, kas pemuritan, bukan bersaksi, mengaku, saudara, mengaku gitu, dan mau bertobat. Coba, saudara, iblis tidak akan pernah berhenti gitu, saudara, untuk apa? Menghancurkan kita gitu, saudara ya. Jadi hati-hati, saudara. Dosa itu mengikat. Jangan sekali-kali, saudara mau berdosa. Kalau saya bilang tadi kan, ya mungkin kadang-kadang marah gitu ya, kadang-kadang kepleset, ngomong gitu. Saudara langsung datang sama Tuhan, minta ampun dan jangan berbuat lagi, saudara. Gimana Bu, kalau kedua kali terjadi lagi, ketiga kali terjadi lagi? Oke lah, mungkin kita nggak sengaja lupa atau gimana, saudara. Tapi kalau misalnya ke 6, 7, 8 kali, 9, 10, 11 kali itu, saya nggak bisa jawab, saudara. Saudara yang bisa jawab itu kepada Tuhan. Ya, amin, saudara. Lalu, saudara, Yesus menyelamatkan kita dari ikatan dosa. Hati-hati, pornografi ini, saudara, mengikat. Ya, dia tidak akan biarkan kita. Sebenarnya bukan hanya pornografi, saudara, banyak hal sebenarnya. Tetapi ini yang sering banget, saudara, sering banget. Ini masuk kemanapun, saudara ya. Banyak hamba Tuhan jatuh karena ini, saudara. Ya, saudara. Jadi, saudara, Yesus menyelamatkan kita dari ikatan dosa karena Dia yang membebaskan kita. Kita free indeed, kita bebas, merdeka gitu dari dosa. Jangan lagi mau diikat, saudara. Amin. Yesus sudah menyelamatkan kita dari ikatan dosa dengan membayarnya dengan karya penebusannya. Amin, saudara. Ya, jadi saudara, Yesus menyelamatkan kita dari hukuman dosa, Dia menyelamatkan kita dari kuasa dosa, Dia menyelamatkan kita dari ikatan dosa. Amin. Yang ketiga, saudara, Yesus menyelamatkan kita melalui karya penebusan di kayu salib. Amin, saudara. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Saya mau share sedikit, saudara ya. Gitu. Saya juga lihat tadi malam itu sampai nggak bisa ngomong, saudara ya. Apa yang Tuhan buat kita, saudara? It's really amazing, saudara ya. Nggak bisa dikatakan, saudara ya. Nanti kita lihat, saudara ya. Saya tulis di sini, saudara ya. Saya tulis di sini. Hinaan apa sih, saudara, yang Yesus dapatkan, saudara, selama Dia di dunia ini, saudara, dengan rencana penyelamatannya buat kita, saudara. Apa yang Tuhan dapatkan? Hinaan, fitnaan, cacian, makian, kutukan, aniaya. Dia ditinggal alone, saudara, bahkan orang-orang terdekatnya. Dia dianiaya secara fisik, secara verbal. Dia dicambuk, diludahi, dimahkotai duri, ditusuk dengan tombak, dipaku di kayu salib, tergantung di kayu salib, mati di kayu salib. Saudara, mungkin ini cerita yang mungkin setiap tahun gitu ya diulang-ulang pada saat kematian Yesus. Tetapi adakah ini menjadi perunungan pribadi kita gitu? Bahwa ini benar-benar dialami oleh Yesus yang di dalam tubuh secara fisik itu sama seperti kita, saudara, dicubit sakit, saudara. Dicubit sakit. Saudara, Dia melakukan semuanya itu yang seharusnya kita yang ngalamin semuanya itu. Nah, saudara, saya coba send selanjutnya ya. Ini satu-satu ya, saudara ya. Next. Nih. Dari Taman Getsemani ya. Saudara, kita baca Lukas 22:44 itu, Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus mengalami yang namanya hematidrosis. Gitu. Jadi secara medis itu, saudara, dijelaskan bagaimana penderitaan Yesus gitu ya. Via Dolorosa itu dari Dia dihakimi sampai ke Bukit Golgota, saudara ya. Yang pertama ini sebelumnya di Taman Getsemani sebelum Dia ditangkap. Dalam kondisi yang tertekan. Nah, hematidrosis ini mungkin terlalu kecil gitu, saudara, bisa baca. Di sekitar kelenjar keringat ada banyak pembuluh darah yang membentuk jaringan seperti jala. Dengan tekanan tinggi akibat stres, saudara, Tuhan itu stres bukan karena stres nggak punya duit, bukan karena stres mikirin banyak orang ninggalin Dia, banyak orang maki Dia dan lain.
Saudara, dia ngalamin tekanan saudara karena Bapa memalingkan wajahnya darinya. Kenapa? Dosa seluruh dunia ditimpakan kepadanya, saudara. Bapa memalingkan wajahnya. Keterputusan dengan surga itu yang membuat Yesus tertekan, saudara. Kalau saudara mungkin bilang, oh berarti Yesus nggak ngerasain dong penderitaan secara fisik. Dia merasakan, tapi yang lebih dari itu, saudara. Keterpisahan secara roh dengan Bapa karena dosa yang ditanggungkan kepadanya, saudara. Itu yang membuat Yesus stres. Lalu mengalami hematidrosis. Dengan tekanan tinggi akibat stres, pembuluh darah ini menciut. Kemudian setelah kecemasan berlalu, pembuluh darah akan mengembang sampai pecah. Darah akan mengalir ke dalam kelenjar keringat. Pada saat kelenjar keringat menghasilkan banyak keringat, darah itu akan didorong ke permukaan yang keluar sebagai titik-titik darah yang bercampur dengan keringat. Saudara pernah nggak berkeringat darah? Belum kali mungkin ya, saudara. Atau ada orang-orang penyakit tertentu. Ya ini, saudara, hematidrosis. Ada orang yang ngalamin stres itu jarang kita dengar dia keringatnya tuh keringat darah. Tapi Yesus ngalamin, saudara. Yesus ngalamin. Next. Ya, next. Dan ini, saudara ya. Penganiayaan massah ya di pengadilan agama Yahudi, Matius 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Saudara, coba kita bayangkan, saudara ya, di pengadilan itu tuh banyak orang yang kayak demo kemarin itu, yang beringas itu, saudara ya, yang ada seorang pegiat sosial yang akhirnya cedera, saudara ya. Itu mungkin bisa nggak kita bayangin, ini kan banyak orang yang datang gitu ya. Itu membuli Tuhan Yesus dan menganiaya Tuhan Yesus, saudara. Mungkin nggak dikasih di situ, dikasih tahu di situ, mungkin dilemparin batu gitu, saudara ya. Meninjunya, saudara, itu di situ, meludahi mukanya, meninjunya, saudara. Memukul dia, saudara. Kita nggak ngerti masanya waktu itu seberapa banyak. Tapi saudara, ini Yesus mengalami penganiayaan secara korporat gitu, bersama-sama gitu, saudara. Banyak orang, bukan hanya satu orang, bukan hanya ahli-ahli Taurat, orang Farisi, banyak orang di situ, saudara, yang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, dalam hidup kita, saudara, mungkin kita hanya dikecewakan satu orang, tapi kita mundur dari Tuhan. Kita kecewa, saudara. Kita memendam kecewa karena kita dikecewakan hanya oleh satu orang, saudara. Saudara, Yesus mengalami penganiayaan massal, saudara. Nggak tahu di situ ribuan atau nggak tahu, saudara, nggak ditulis, saudara. Tapi banyak orang di situ, saudara. Dan hampir semua, saudara, melukai Yesus. Mungkin selain pengikut-pengikut Tuhan Yesus ya yang ada di situ juga. Dia ngalamin itu, saudara. Kalau engkau hari-hari ini mungkin dikecewakan, difitnah, dihina, saudara, apa yang kita alami itu nggak sehebat loh apa yang Tuhan Yesus alami. Dia sudah pikul semuanya itu, saudara. Semua kekecewaan kita sebenarnya kalau kita mengerti, saudara ya, semua kepahitan, semua rasa disakiti gitu ya, Yesus sudah tanggung, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Serahkan itu sama Tuhan. Amin. Saudara, jangan berkor-kor di media sosial kalau kasih tahu, wah saya begini, saya digini. Jangan, saudara. Yesus sudah tanggung semuanya itu, saudara. Dia sudah ngalamin semuanya itu. Amin. Next. Ini penganiayaan massa. Kemudian apa lagi? Next yang prakrum ya. Waktu bulan yang lalu, tahun lalu, saudara, saya khotbah juga, itu saya bahas ini juga, saudara ya. Ini, saudara, cambuk, saudara, cambuk ya, saudara lihat kan, nggak kelihatan ya, saudara ya. Itu cambuk, itu namanya prakrum ya. Pencambukan pada Tuhan Yesus adalah pencambukan Romawi yang sangat kejam. Alat pencambuknya disebut prakrum. Cambuk pendek, terdiri dari beberapa lembar kulit tebal,
dan berat yang di ujungnya masing-masing diikat 2 bola timah kecil. Saudara lihat di situ ya. Atau serpihan tajam tulang domba. Gitu. Jadi di ujung dari bola-bola timah itu saudara ada serpihan tajam tulang domba, serpihan tajam tulang gitu yang ditempel di situ saudara ya. Yang maksudnya mungkin dimasukkan ke situ gitu saudara ya. Saudara, dan ini yang mencambuk sisi punggung Tuhan Yesus. Kiri kanan, sisi depan. Mencabik-cabik kulit dan daging korban. Dagingnya Tuhan Yesus maksudnya, saudara. Waktu itu, saudara baca Markus 15 ayat 15. Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu. Ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesahnya. Lalu diserahkannya untuk disalibkan. Disesah oleh semua yang ada di situ, dikatakan di situ saudara tentara Romawi saudara ya. Nah, flagrum dilontarkan dengan sekuat tenaga. Ini saya mau bawa saudara bukan apa ya? Ntar saudara pikir ini kenapa harus dibawa kita gitu seperti kita mau dibawa supaya kita gimana gitu. Enggak saudara. Saya cuman ini kan Jumat Agung gitu ya. Coba kita lihat kembali gitu. Supaya kita tetap ingat saudara. Bahwa Tuhan Yesus tuh berkorban buat kita tuh gak main-main loh saudara. Ya. Setiap sisi dari semua penderitaannya itu tuh ditulis di Alkitab saudara. Nah kemudian saudara flagrum itu saudara bayangkan aja gitu ya. Flagrum itu jadi ini cambuknya dipegang dan dihantam ke tubuh Tuhan Yesus sekuat tenaga. Ujung logam membuat menancap ke kulit. Itu loh yang tadi yang ada apa? Tulang domba, saudara ya. Coba kita ngebayangin aja gitu. Jadi waktu dia dipukul sekuat tenaga gitu ya, di tubuhnya Tuhan Yesus, dia masuk saudara, menancap ke kulit Tuhan Yesus sampai ke daging di bawah kulit. Lalu ketika itu ditarik saudara dengan keras gitu ya. Kulit saudara dan daging dan darah bercampur itu ikut tercabut saudara. Ujung logam membuat menancap ke kulit dan mencabiknya saudara. Nyeri yang sangat luar biasa pada setiap lecutannya dapat mengakibatkan pingsan dan muntah-muntah. Organ yang terdampak adalah kulit jaringan otot yang tercabik-cabik. Pendarahannya bisa sampai 120 cc. Ya. Itu 125 cc itu banyak loh saudara. Bisa menyebabkan patah tulang rusuk. Luka pada paru-paru dan pendarahan pada selaput paru gitu. Dan akhirnya berpengaruh pada akumulasi darah, bahkan sulit bergerak. Dinding perut robek. Luka pada hati dan limpa. Kenapa sampai bisa seperti ini? Karena yang nyambukin Tuhan Yesus bukan satu orang saudara. Ya, kalau tradisi Yahudi kan ya kalau mencambuk seorang terhukum itu cuma boleh 39 kali gitu. Kita baca waktu Paulus dirajam ya gitu saudara. Tapi saudara ini saudara Tuhan Yesus tuh dicambuk oleh tentara Romawi. Mereka nggak pakai tradisi Yahudi saudara. Jadi nggak ditulis di Alkitab berapa kali, tapi saudara banyak peneliti mengatakan itu ratusan kali. Karena banyak itu prajurit Romawi aja banyak itu sekali pukul mungkin berapa kali gitu saudara. Bisa nggak saudara bayangkan? Tapi saudara yang luar biasa dikatakan luka Tuhan Yesus ini saudara. Luka-luka inilah yang menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilur mukamu menjadi sembuh. Bilur itu adalah luka Tuhan Yesus. Lukanya yang ini saudara. Yang bahkan pemazmur mengatakan ya nubuat tentang Tuhan Yesus, bahkan kita dapat menghitung tulang-tulangnya. Kalau kita bisa menghitung tulangnya berarti saudara kulitnya, dagingnya udah nggak ada saudara. Bisa nggak kita bayangin? Ya saudara. Next then. Nah tadi ini flagrum ya, ini apa namanya cambuk ini saudara, mahkota duri. Mahkota duri diperkirakan terbuat dari satu tanaman dengan duri yang panjangnya 4 sampai 6 inch atau 10 sampai 15 cm. Saudara bisa bayangin nggak? 15 cm itu semana? Ya, kita ketusuk bunga mawar aja yang durinya itu cuma
berapa senti gitu ya, itu udah berdarah dan itu pasti sakit gitu. Yesus di mahkotai durinya itu panjangnya 10 sampai 15 cm, Saudara. Dari tanaman ini dibuat anyaman menjadi mahkota yang dikenakan pada kepala Yesus. Matius 27 ayat 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepala. Dan itu waktu kalau Saudara lihat, saya nggak tahu ya, kalau itu kan katanya kalau film Passion of the Christ itu 60% mendekati yang sesungguhnya terjadi sama Tuhan Yesus. Itu aja Saudara lihat, itu waktu dipakai mahkota duri bukan dipakai begitu aja kayak apa namanya, putri-putri gitu ya, putri internasional atau apa pakai mahkota ditaruh gitu. Ini Saudara ditaruh dan dipaksa masuk Saudara ke dalam kepala. Prajurit Romawi memukul kepala Yesus dengan bulu untuk menancapkan mahkota duri menembus kulit kepalanya. Saat tertancap menembus kulit kepala dapat mengakibatkan pendarahan dan nyeri wajah yang hebat disebut major trigeminal neuralgia. Ini bahasa medisnya Saudara ya. Jadi itu yang terjadi kepada tubuh fisik Tuhan Yesus loh Saudara. Nyeri akan dipicu hanya dengan sentuhan ya. Jadi kalau ada nyeri itu Saudara pegang itu akan terasa nyeri banget. Menelan, bahkan berbicara, bahkan hembusan angin itu akan membuat itu sakit banget. Ini mahkota duri Saudara. Kemudian next, salib. Saudara, Yesus memikul salib, dipaksa memikul salib dari benteng Antonia ke Golgota. Ya, Yesus membawa patibulum. Patibulum itu bagian horizontal palang dari salib. Ya, berat patibulum itu 55 kg beratnya. Berat patibulum itu yang horizontal Saudara ya. Panjangnya 1,5 sampai 1,8 meter. Itu kita bayangkan gitu sepanjang apa gitu ya. Belum yang namanya vertikal. Gitu. Yang vertikal itu 130 kg. Tapi ini Saudara ada banyak perbedaan gitu ya. Ada banyak perbedaan gitu. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu membawa patibulum dan tiang yang vertikal. Tapi ada juga yang mengatakan waktu itu tiang vertikal sudah ada di Bukit Tengkorak itu. Gitu. Tetapi Saudara, pokoknya kita tahu bahwa Yesus memikul salibnya Saudara. Akibatnya Saudara, ketika Yesus memikul salib, saya di sini saya tadi malam nggak sempat cari itu dari benteng Antonio ke Golgota itu berapa apa namanya ya, jaraknya itu berapa kilometer. Nanti Saudara mungkin cari sendiri Saudara ya. Tetapi Saudara itu pasti apa namanya jauh gitu kan. Ada yang kita tahu Via Dolorosa gitu ya, sepanjang perjalanan itu sampai ke Bukit Golgota. Akibatnya Saudara, Yesus kehilangan banyak darah dan cairan. Tuhan Yesus mengalami shock hipovolemik sehingga ia terjatuh 3 kali dalam perjalanan. Shock hipovolemik adalah kondisi gangguan sirkulasi darah akibat berkurangnya volume darah. Saudara, waktu Tuhan jalan ini Saudara, itu darahnya sudah banyak ngalir Saudara ya. Sudah banyak ngalir dari cambukan, dari mahkota duri yang dipasang gitu, dari pukulan dan lain sebagainya Saudara. Nyeri kepala hebat yang dialami juga mungkin membuatnya kehilangan keseimbangan. Ya, Saudara bisa lihat di film Passion itu Tuhan Yesus terjerembab, Saudara ya, terjerembab dan kemudian juga jatuhnya ke belakang itu dengan memikul salib itu, Saudara. Saat terjatuh salib yang berat menimpanya. Lalu Simon dari Kirene dipaksa membawa salib Yesus saat Yesus sudah tidak mampu lagi memikulnya. Saudara, ini bukan dongeng, saya sedang bicara kepada Saudara, ini bukan dongeng, Saudara. Ini apa yang benar-benar terjadi, Saudara. Dan dicatat di dalam Alkitab firman Tuhan. Kemudian next. Ya, Saudara, paku gitu ya, Saudara, paku. Paku ini Saudara ditulis di situ. Sebentar. Bentar saya lihat dari. Ya, ini Saudara ya. Sorry, bentar Saudara. Paku Saudara ya. Paku itu pada paku dengan posisi terbaring beberapa para prajurit Romawi memegangi tangan dan kaki Tuhan Yesus. Ya, tangannya dipaku pada kayu salib dengan paku sepanjang 13 sampai 18 cm. Saudara bayangin Saudara, paku-paku yang kita pakai di rumah itu Saudara, itu
berapa senti, saudara? Dan ini kita bayangin, ini yang paku yang dipakukan ke Tuhan Yesus itu 13 sampai 18 senti. Terjadi perbedaan pendapat peneliti di bagian tangan mana. Saudara, ada yang dikatakan di telapak tangan, ada yang dikatakan di pergelangan tangan. Namun semua sepakat bahwa kedua tempat tersebut dilalui oleh saraf yang namanya medianus gitu. Jadi di telapak tangan sama di pergelangan tangan itu adalah ada dilalui oleh saraf yang namanya medianus. Paku di tangannya terjadi nyeri yang sangat hebat saat saraf medianus ditembus oleh paku yang disebut dengan kausalgia. Nyeri seperti panas terbakar bertambah berat dengan sedikit gerakan dan sentuhan, dapat memicu shock traumatik jika tidak dinetralisir dengan obat bius. Beberapa meyakini bahwa sendi bahunya terlepas saat prajurit Romawi memaksakan posisi tangannya ditempatkan pada lubang kayu. Gitu ya, saudara. Mungkin gitu karena tidak terlalu bagaimana gitu, tangan Tuhan Yesus mungkin nggak sampai atau gimana, dipaksa gitu, saudara ya. Dipaksa ditarik ke kiri dan ke kanan untuk bisa sampai ke lubang yang akan dipakukan paku itu, saudara. Saudara bisa bayangin nggak, saudara? Paku di kakinya akan menembus saraf plantar, juga akan menyebabkan nyeri hebat. Pada saat dipaku pada kakinya, lutut Yesus dalam kondisi terlipat untuk meluruskan kaki dengan pijakan salib. Stripes ini akan mengakibatkan kram dan kesemutan pada tungkai dan tumit dan pendarahan hebat. Saya nggak bisa bayangin itu, saudara ya. Bagaimana dia harus menjaga keseimbangannya gitu kan, karena kan ada hukum gravitasi gitu ya. Kita akan kalau ada benda ke atas selalu pasti akan turun gitu. Jadi dia melawan gravitasi itu bagaimana, saudara? Saudara kalau naik gunung aja kan susah gitu ya, saudara. Itu Tuhan Yesus itu bertahan gitu dengan paku gitu yang mungkin nggak terlalu bisa menahan seluruh berat badannya gitu, sementara tangannya disalib itu bagaimana, saudara? Saya nggak bisa bayangin, saudara. Pada saat dipaku pada kakinya, lutut Yesus dalam kondisi ini akan mengakibatkan kram, kesemutan pada tungkai dan tumit dan pendarahan hebat. Wow, sebentar lagi ya, saudara ya. Nih. Tergantung di kayu salib. Next kan? Ya. Penyalipan menimbulkan rasa sakit yang tidak terbayangkan, mulai dari proses pemakuan kaki dan tangan sampai pada menggantungkan tubuh pada kaki dan tangan dipaku. Setiap tarikan nafas akan membuat terhukum merasa sakit luar biasa di urat saraf tangan dan kakinya. Selain itu, ia pun akan merasakan sakit karena setiap kali bernafas, ia harus menggesekkan punggungnya yang terluka akibat cambukan pada kayu salib yang kasar. Mau tarik nafas itu kan pasti di belakangnya itu tuh bergesekan gitu loh dengan salib ya, saudara. Selain itu pun akan merasakan sakit karena setiap kali bernafas harus menggesekkan punggung yang terluka akibat cambukan pada salib yang kasar. Grudem menjelaskan bahwa ada kalanya terhukum akan hidup berhari-hari meski dalam kondisi setengah mati dengan cara tercekik akibat kekurangan oksigen. Itulah sebabnya serdadu Romawi biasanya mematahkan kedua kaki terhukum guna mempercepat kematiannya. Dalam kasus Tuhan Yesus, kedua kakinya tidak dipatahkan karena kematian yang relatif cepat akibat penyiksaannya yang dialami Tuhan Yesus. Ya, saudara. Next. Ini banyak, saudara ya. Saya baca satu-satu aja, saudara ya. Nggak usah semuanya, nanti saudara lihat saja. Ini juga saya ambil kok, saudara. Saya cari di Google, saudara. Anggur bercampur empedu, gangguan pernafasan di atas kayu salib, ya. Akhirnya Yesus mati. Setelah 6 jam disalibkan, Yesus wafat. Dugaan penyebab kematian Yesus kesulitan bernafas. Efusi perikardium, penumpukan cairan pada jantung akibat cedera jantung atau karena kerja jantung berlebihan akibat stres. Gangguan sirkulasi darah dan seterusnya, saudara. Lambung Yesus ditikam, ya. Prajurit Romawi melakukan untuk memastikan Yesus sudah mati, saudara, ya, sudah mati. Mereka menusuk lambungnya dan mengenai jantung atrium kanan. Kemudian tombak ditusuk sambil diputar sehingga menimbulkan luka yang lebar. Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Campuran darah, air dan darah, keluarnya cairan kemudian terjadi akibat adanya penumpukan cairan pada selaput paru, efusi pleura, atau pada selaput jantung. Cairan ini tercampur dengan darah dan jantungnya. Saudara, Yesus meneteskan darahnya sampai penghabisan. Sampai habis, saudara. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Saya tulis ada ya, saudara. Saya bacakan cepat aja. Next. Di dalam bukunya The Cost of Discipleship,
Bonhoeffer, ya penulis buku ini menekankan bahwa musuh gereja yang paling berbahaya adalah anugerah murahan. Apa sih anugerah murahan? Ia mengajak kita untuk memperjuangkan anugerah yang mahal. Baginya anugerah murahan adalah sebuah doktrin gitu saudara, prinsip dan sistem kepercayaan belaka. Anugerah murahan ini sama dengan pengakuan imani intelektual yang hampa dengan kehidupan mengikut Kristus. Anugerah murahan sejajar dengan mengkhotbahkan pengampunan tanpa menuntut pertobatan hidup. Gitu loh saudara ya. Jadi dikhotbahkan anugerah kita mengalami anugerah menerima keselamatan dengan free kasih karunia Tuhan atas kita gitu. Tapi tidak dibarengi dengan hidup dalam pertobatan. Gitu ya. Jadi akhirnya kan ada yang kita dengar-dengar yang namanya hyper grace lah dan lain sebagainya gitu. Anugerah Allah memang gratis saudara, tapi tidak murahan. Makanya gereja jangan sampai terjebak kepada pengajaran-pengajaran anugerah murahan, gitu ya. Jangan terjebak. Anugerah Allah gratis tapi tidak murahan. Artinya saudara, dalam pengertian diberikan secara cuma-cuma karena terlalu mahal untuk dibeli oleh manusia. Anugerah Allah mahal karena menuntut kematian putranya sendiri, dan kematian Kristus putranya itu bukanlah kematian yang wajar. Kematiannya disebabkan dan diawali oleh penderitaan yang tidak terperikan. Kita harus senantiasa mengingat bahwa penebusan dosa yang kita nikmati sekarang telah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kita tidak akan mampu membayarnya dan Tuhan pun tidak meminta kita membayarnya. Ia hanya minta kepada kita untuk hidup bagi Dia. Amin, saudara. Untuk hidup bagi Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin, saudara. Sekali lagi ya, anugerah Tuhan itu gratis tapi tidak murahan, saudara. Itu menuntut pertobatan hari lepas hari dalam hidup kita. Dan seperti yang dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20, supaya walaupun kita hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Amin, saudara. Sebagai penutup, saudara ya. Kita baca sama-sama, boleh saudara? 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Siapa yang mau datang padanya, percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Ini firman Tuhan, saudara ya. Saya sudah selesai, saudara. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan yang kita sudah terima hari ini, saudara? Saya sangat berharap, saudara, hidup kita tidak seenaknya lagi dengan hidup kita. Ya, saudara, kita tidak menjalani hidup kita asal, saudara. Tapi kita tahu, saudara, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, saudara. Oleh sebab itu Yesus mau mati buat kita. Kita berharga di matanya, saudara. Oleh sebab itu jangan sia-siakan hidup kita, saudara, dengan apa? Hidup seenaknya, saudara. Hari-hari ini mari, saudara, semakin dekat sama Tuhan. Saudara, semua yang terjadi kita sudah lihat, saudara. Apa yang terjadi hari-hari ini, saudara? Kita lihat, saudara, banyak hal yang menakutkan terjadi dan lain sebagainya, saudara, di sekeliling kita. Tapi, saudara, yang kita tahu bahwa Dia ada buat kita. Kita berharga. Oleh sebab itu Dia mau mati buat kita. Dan Dia ingin, saudara, kita menjalani hidup kita seperti apa yang Dia mau. Amin, saudara. Mari, saudara, jangan sia-siakan hidupmu. Saudara, jangan menganggap remeh karya penebusan Kristus. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Biar ini bukan hanya sekedar ibadah saja, saudara, yang kita lakukan hari ini. Tetapi, saudara, dalam hidup kita terus mengingat pengorbanan Yesus. Amin, saudara. Sebelum saya serahkan kepada Pastor Diana, mari, saudara, kita nyanyikan satu pujian, saudara, ya, bersama-sama.